Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan kita harus bersungguh-sungguh dalam memuji Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan yang paling besar yang bisa kita rasakan hingga detik ini berupa kenikmatan iman dan Islam. Dan juga kenikmatan-kenikmatan lainnya yaitu bisa disampaikan hingga malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang kita tahu bahwasanya malam-malam tersebut memiliki banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa raih dari malam-malam tersebut. Bisa jadi di malam-malam terakhir ini Allah berikan kemuliaan kepada kita berupa malam Lailatul Qadar. Tak lupa juga kita juga harus bersungguh-sungguh untuk bersalawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala juga menganjurkan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya ketika diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersalawat. Dan juga semoga salawat ini juga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga bisa sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih Masjid Hidayatul Ummah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya yang harus ditanyakan terutama pada diri kita masing-masing adalah, apakah dengan kita hadir di bulan Ramadan ini berdampak bagi kita terutama pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ataukah tidak? Apakah setelah kita menjalani ibadah-ibadah, puasa kita, sholat-sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah-sedekah kita yang kita berikan gitu ya, apakah itu berdampak bagi kita ataukah tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar berulang-ulang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi ini mengajarkan kepada kita bahwa tujuan utama dari puasa bukanlah menahan dari lapar dan haus saja, tetapi menjadikan kita sebagai insan, sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita menjalani bulan Ramadan ini, seharusnya kita melihat apa sih dampak dari kita setelah menjalankan bulan Ramadan. Apakah meningkat kualitas ibadah kita di 11 bulan yang akan datang, ataukah tetap saja seperti bulan-bulan sebelum kita masuki bulan Ramadan? Bukankah kita
dari sebelum memasuki bulan Ramadan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita memohon agar kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Apakah maksud dari doa tersebut? Apakah karena kehadiran Ramadan itu yang akan bisa menjadikan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah dengan ibadahnya, dengan amalan-amalan soleh lainnya gitu ya? Jikalau Ramadan itu kita jadikan sebagai teman, maka seberapa dekatkah kita dengan bulan Ramadan? Jika kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai orang tua kita, seberapa besarkah pengorbanan kita, mengorbankan waktu, harta, jiwa kita untuk bulan Ramadan? Kalaulah bulan Ramadan ini kita ibaratkan sebagai guru kita, seberapa banyakkah ilmu yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini? Pertanyaan-pertanyaan tadi hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing, karena diri kitalah yang mampu mengukur seberapa banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan hadirnya kita di bulan Ramadan ini. Jamaah Masjid Hidayatul Ummah yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda bahwa dengan hadirnya kita di bulan Ramadan ini membawa dampak positif bagi kita. Yang pertama yaitu meningkatnya kualitas ibadah kita, yang mana itu bisa diukur dengan kita melihat apakah 11 bulan yang akan datang, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan meningkat ataukah akan konsisten, ataukah sebaliknya akan menurun. Maka itu yang akan menjadi salah satu tanda dari beruntukan kita hadir di bulan Ramadan ini, apakah kita merugi ataukah beruntung. Yang kedua yaitu meningkatnya kesabaran dan akhlak kita menjadi lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata yang kotor, dan juga janganlah kalian berkata yang kasar. Hendaklah ia mengatakan, barang siapa ada yang mencacinya dan mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Ramadan ini, setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, sabar, tidak suka menggunjing saudara-saudara kita, maka itu menjadi salah satu tanda juga bahwasannya Ramadan berdampak positif bagi kita. Adapun yang tiga yaitu meningkatnya kepedulian sosial kita, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulannya berbagi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya ini semakin bertambah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jika setelah bulan Ramadan ini kita jadi lebih aware, lebih peduli terhadap tetangga kita, teman-teman kita lebih sering mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita, maka itu adalah salah satu tanda juga bahwasannya Ramadan menjadi bermanfaat. Kita hadirnya di bulan Ramadan ini membawa dampak positif bagi kita semua. Namun jika setelah Ramadan ini kita kembali pada kebiasaan lama, meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, jarang membaca Al-Quran, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, maka ini adalah tanda bahwa Ramadan belum memberikan dampak yang seharusnya, dan kita belum memaksimalkan bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali lapar dan haus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik perubahan dari hidup kita. Jangan sampai Ramadan hanya berlalu tanpa membawa perubahan yang berarti. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjaga ibadah-ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan memperbaiki akhlak kita. Jikalau hari ini adalah hari terakhir kita, adalah Ramadan kita yang terakhir, maka perbanyaklah berdoa, kuatkanlah dengan doa, mintakanlah kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadi ibadah yang diterima,
menjadi ibadah yang menjadi pemberat kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita insan yang bertakwa. Semoga ada guna dan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.